Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Bupati Luna, yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Luna, yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang saya hormati Ketua Pemilihan Negeri Kabupaten Luna dan Wakil, yang saya hormati para camat, para lurah di lingkungan Pemda Kabupaten Luna, para kepala desa dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Pertama-tama tentu sebagai hamba Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kekuatan sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menghadiri upacara hari ulang tahun Kabupaten Luna yang ke-61. Hari ulang tahun Kabupaten Luna kali ini kita peringati ketika berada dalam situasi yang berbeda, ketika kita berada dalam situasi pandemi ya, virus corona 2019 atau COVID-19. Situasi ini bukan saja dialami kita di Luna, tetapi juga membawa rasa keprihatinan yang mendalam bagi masyarakat dan bangsa seluruh Indonesia. Sebelumnya, marilah kita menundukkan kepala untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendidik kita, dan kita berdoa kepada Allah semoga para pahlawan, para peletak dasar kepemimpinan Luna, para raja-raja sebelumnya, para kepemimpinan Swapraja, para bupati yang sebelumnya telah meletakkan fondasi di Kabupaten Luna, semoga kita diberikan kekuatan, diberikan rahmat untuk melanjutkan apa yang menjadi visi besar para pemimpin dahulu, sehingga Luna bisa menjadi daerah yang sejahtera, bahagia, dan makmur. Untuk itu, marilah kita mengirimkan sebagai Muslim, maka kita mengirimkan al-Fatihah kepada para pendahulu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada awal kesempatan ini saya mengajak seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dan seluruh masyarakat menjadikan hari jadi Kabupaten Luna sebagai momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri serta menyatukan barisan guna memantapkan kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Luna. Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Luna dan pribadi mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin pemerintah Kabupaten Luna terdahulu, legislatif dan para birokrat, seluruh masyarakat Kabupaten Luna, swasta serta seluruh instansi vertikal yang berada di wilayah Kabupaten Luna. Hadirin yang saya hormati, seiring dengan bergantinya waktu, hari, bulan, dan bergantinya tahun, tidak terasa Kabupaten Luna telah berusia setengah abad lebih, di mana pada 4 Juli 2020 Kabupaten Luna tepat berusia 61 tahun. 61 tahun adalah rentang panjang perjalanan karena penuh dengan romantika dan dinamika sejarah. Memperingati hari ulang tahun secara filosofis bermakna retrospektif, yaitu dengan sebuah peringatan hari ulang tahun kita berupaya untuk menengok masa lalu sebagai sebuah mata rantai sejarah, dan sebuah masa lalu adalah fondasi yang sangat bernilai sebagai referensi menapaki masa kini dan masa depan. Introspeksi peringatan hari ulang tahun kita jadikan sebagai sarana mawas diri atau introspeksi diri. Dengan demikian, setiap tahun perjalanan kehidupan ini selalu bermakna karena mampu memberikan jawaban atas persoalan kekinian serta responsif dengan tantangan ke depan. Sebagai masyarakat Luna, kita wajib bersyukur dengan menjadikan hari kelahiran Kabupaten Luna sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya dan prestasi. Lalu kita bikin catatan perjalanan hari ini dan ke depan dengan kerja produktif demi meraih cita-cita dan harapan akan masa depan yang lebih baik.
Hadirin yang saya hormati, rasa cinta dan bangga terhadap daerah ini harus termanifestasi dalam masyarakat yang kuat, mandiri dan memiliki daya saing kerja yang keras, kerja ikhlas dan kerja cerdas sesuai dengan potensi dan profesi kita masing-masing. Sehingga tema tersebut tidak hanya indah dalam tataran kognisi dan retorika, tetapi menjelma dalam implementasi dan karya nyata. Seperti inilah yang menjadi alasan kuat sehingga pemerintah daerah Kabupaten Muna menjadikan bersama kita lanjutkan membangun Muna sebagai tema peringatan HUT ke-61 pada tahun 2020 ini. Tema ini hendaknya menginspirasi semua pihak untuk bersama-sama mengukir dan memaknai sejarah kehidupan dan kebangkitan kembali Kabupaten Muna dalam rangka meraih kemajuan, kemandirian dan kemartaban masyarakat. Visi pembangunan dan pemerintahan Muna yang kuat, maju, mandiri, bermartabat dan berdaya saing. Disinilah yang menjadi titik capaian dan titik tujuan dari seluruh rangkaian proses pembangunan dalam pemerintahan yang telah memasuki tahun ke-4. Hadirin yang saya hormati, Kabupaten Muna saat ini menghadapi situasi wabah pandemi COVID, di mana pemerintah daerah melakukan langkah-langkah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pada saat yang sama, pemerintah dalam soliditas tim gugus kerja telah sedang dan akan terus menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat dipenuhi. Pemerintah memastikan agar protokol kesehatan dijalankan sebagai pedoman penting dalam berinteraksi sosial, yaitu menjaga jarak, cuci tangan, pakai sabun, dan gunakan masker. Perhatian dan alokasi pembiayaan yang saat ini diarahkan untuk upaya menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karenanya, pemerintah mulai berbagai langkah kebijakan bahwa beberapa pembatasan sosial berskala besar adalah upaya bersama untuk mencegah penularan COVID-19 yang semakin luas, sekaligus memastikan bahwa dengan situasi pembatasan berskala besar tersebut, kehidupan ekonomi masyarakat tetap berjalan. Pemerintah mengambil kebijakan dalam menghadapi COVID-19. Pertama, menempatkan kesehatan masyarakat yang utama dan terutama hal ini ditempuh dengan cara mengendalikan penyebaran COVID dan tentunya mengobati pasien yang terpapar. Dan kedua, secara umum pemerintah telah mengeluarkan tambahan dana untuk penanggulangan COVID-19 yang berasal dari perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dengan tekanan terutama pada sektor kesehatan, perlindungan sosial, masyarakat agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli masyarakat. Seperti kita ketahui bersama, rumah sakit Kabupaten Muna merupakan rumah sakit rujukan di mana patut kita berikan apresiasi yang tinggi kepada tenaga medis Kabupaten Muna sebagai bungkus terdepan dalam pencegahan pandemi COVID-19 karena berhasil meredam dan mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Muna. Hari ulang tahun Kabupaten Muna mengingatkan kita kepada semangat sebagai suatu kesatuan tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Harapan saya ulang tahun Kabupaten Muna untuk memacu ekonomi dan pembangunan. Namun hari ini leluhur kita memanggil kita bersatu padu, bangkit dalam optimisme normal baru, yaitu kita harus membiasakan diri dengan cara dan pola hidup baru. Tetap produktif di tengah COVID, terbiasa menerapkan protokol kesehatan dan protokol lainnya, dan adanya perubahan standar organisme kerja, belajar maupun aktivitas lainnya. Hadirin yang saya hormati, perlu juga kami sampaikan bahwa dalam 3 tahun 10 bulan perjalanan pemerintahan dan pembangunan, Kabupaten Muna secara perlahan namun pasti mengalami geliat dan kemajuan. Walau memang kita juga aktif bahwa banyak kondisi dan permasalahan yang muncul secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap dinamika kehidupan masyarakat kita di Kabupaten Muna. Secara empirik kita telah mendesain sebuah formulasi operasional melalui gerakan mendukung pembangunan desa yang saat ini sedang bermetafor
berusaha dalam berbagai bentuk program kegiatan dengan rasional bahwa desa adalah subordinat terkecil basis pembangunan daerah. Maka secara kumulatif kebijakan pembiayaan pembangunan melalui alokasi dana desa terus-menerus kita upayakan peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun, di mana kita berhasil menjadi peringkat terbaik nasional di bidang inovasi desa dalam pengelolaan dana desa. Dan sektor pariwisata menjadi penting bagi Kabupaten Muna karena melalui pariwisata kita memperkenalkan semua potensi keindahan alam, budaya maupun keramahan kita kepada masyarakat luar. Di mana tahun ini kembali menjadi salah satu kebanggaan dengan ditetapkannya Sarung Tenun Mas ini sebagai salah satu nominasi dalam ajang anugerah pesona Indonesia aktif dari Kementerian Pariwisata. Pembangunan sektor pertanian dan peternakan, pemerintah daerah telah berupaya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, di mana salah satu komoditi utama adalah jagung kuning dan beras muda, di mana komoditi jagung kuning di tengah pandemi COVID-19 kita melakukan langkah-langkah percepatan, di mana pemerintah daerah bekerjasama dengan petani, di mana untuk tahun telah mencapai jagung kuning pada awal tahun ini. Dari sektor tenaga kerja dan transmigrasi, pengembangan kawasan Muna Timur menjadi program nasional, sehingga pengembangan Mutiara akan menjadi salah satu skala prioritas pemerintahan pusat untuk menjadi daerah percontohan wilayah transmigrasi. Dalam program Teknokrat menuju Transpolitan yang mencakup pembangunan transmigrasi, bukan hanya pemukiman, tapi semua sektor mulai dari rumah sakit, pertanian, perikanan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kecamatan Kawasan Mutiara dari Kecamatan Malibano sampai Kecamatan Pasir Putih, serta akan ada investor yang akan berinvestasi di kawasan Mutiara. Oleh karena itu, dalam waktu dekat SK Bupati untuk percepatan pembangunan, perkembangan infrastruktur jalan dan bangunan dengan pembangunan ekonomi mempunyai hubungan yang erat dan saling bergantungan satu sama lain. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan pada umumnya akan dapat meningkatkan mobilitas penduduk, terciptanya penurunan ongkos pengiriman barang, terdapatnya pengangkutan barang dengan kecepatan yang lebih tinggi, dan perbaikan kualitas jasa pengangkutan tersebut. Di mana dengan pandemi COVID-19 kita masih bisa meningkatkan beberapa ruas jalan yang anggarannya bersumber dari DIK. Dan sektor perdagangan pembangunan pasar kita akan kembali melakukan refocusing, pengembangan perluasan pembangunan pasar dengan memenuhi kuota pedagang di pasar Lenora. Hadirin yang saya hormati, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Muna berpijak pada 3 landasan yuridis sebagai acuan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berjenjang dalam spektrum yang lebih luas. Penyelenggaraan pembangunan yang kita laksanakan juga untuk pencapaian visi sebagai makna yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah maupun pembangunan jangka menengah dalam Kabupaten Muna. Cita-cita dan kondisi ideal masyarakat Muna yang kita ingin wujudkan terangkum dalam visi pembangunan dan pemerintahan. Pembangunan yang kita laksanakan untuk mendukung pelaksanaan visi misi tidak terlepas dari kapasitas keuangan. Sebagai kiat dan terobosan telah dilakukan dengan mendukung pembiayaan pembangunan terutama dalam upaya peningkatan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu, pada tahun ini Kabupaten Muna akan menghadapi pemilihan kepala daerah bulan Desember nanti. Oleh karena itu, saya atas nama pribadi menghimbau kepada seluruh perangkat pemerintah daerah untuk bersatu padu menjaga kondusivitas dan keamanan daerah yang telah kita jaga dan bangun selama 4 tahun terakhir ini. Serta izin untuk bersatu menjaga netralitas agar terciptanya pemilihan kepala daerah yang satu, aman dan damai. Akhirnya, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya berkenan memberi kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, serta memimpin cita-cita luhur masyarakat Muna menuju Muna yang maju, mandiri, bermartabat dan berdaya saing. Marilah kita bersama lanjutkan pembangunan Muna. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.